Sebenarnya, bagaimana sih suatu pemimpin yang ideal? Kata ideal sekarang di zaman modern ini ternyata ada beberapa pergeseran. Lalu, kata ideal sebenarnya di zaman sekarang itu seperti apa? Apakah bergeser dari pola lalu? Kalau pola yang lalu itu ideal, itu identik dengan pemimpin yang kuat, tegas, dan tahu akan banyak hal. Ideal sekarang bisa dikatakan karena dunia modern sekarang cepat, ambigu, dan penuh dengan trade-off. Jadi, kata ideal di era modern sekarang bisa dikatakan pemimpin yang bisa adaptif, mampu belajar, dan juga mampu bisa bertahan di kompleksitas. Apa perspektif itu? Yang pertama, diri sendiri. Bagaimana egonya, bias internalnya, bagaimana emosinya, ketakutannya. Karena banyak sekali pemimpin yang hancur bukan karena lawan, karena dia tidak sadar diri. Lalu yang kedua, dengan masyarakat, warga, atau orang yang dipimpin itu sendiri. Bagaimana sebenarnya di lapangan? Apakah pemimpin itu bisa merasakan apa yang dirasakan rakyatnya? Di mana pemimpin itu menghadapi suatu kritikan, kaum minoritas, kaum oposisi. Apakah dia defensif? Karena ego seringkali butuh dielus, bukan untuk ditantang. Di mana masyarakatnya merasakan ketidakmampuan. Apakah pemimpin itu juga merasakannya? Karena jika pemimpin hanya percaya dengan data di atas kertas atau asumsi para elit, itu akan gagal di lapangan. Akan percuma sekali. Lalu tentang masalah pola yang sering dianggap sepele oleh sebagian orang nih. Seperti bahasanya, gestur tubuhnya, nada bahasanya berbicara, karena itu menunjukkan suatu pola. Salah satu kalimat bisa menormalisasi kekerasan atau kesalahpahaman publik. Bagaimana dia merespon suatu kritik itu sangat terjelas. Sangat jelas sekali apakah dia malah akan membuat undang-undang baru, aturan baru, sehingga kritik itu akan diminimalisir. Silakan kalian nilai sendiri. Lalu pemimpin ideal itu sebenarnya seperti apa? Karena pemimpin sempurna itu hanyalah ilusi. Pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang adaptif dan juga bermoral. Lalu kemudian konteks di lapangan, ketika kebijakan atau suatu keputusan dibuat, siapa yang diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan, dan bagaimana dampaknya itu akan berkelanjutan, bahkan akan membuat krisis bertubi-tubi. Bagaimana cara melihatnya? Silakan kalian renungkan masing-masing. Karena undang-undang sudah berlaku.